Oke, kita kasih naik ada Ali Supangat. Oke, kita kasih naik ada Ali Supangat. Ya, selamat pagi Ali Supangat. Selamat pagi, sebentar. Ya, Muslim Bang. Muslim Bang. Ya. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera kalau Anda Muslim. Ayo, kita diskusi. Udah ini. Udah. Oke. Bang Ali Supangat, saya konfirmasi sekali lagi nih, Anda betulkah Anda seorang Muslim? Insya Allah Muslim. Di KTP Muslim ya? Iya, KTP sih Muslim. Oke, sudah tahu berita ini Bang? Bagaimana ada seorang wanita ya, dia berseru gitu, meneriakkan di forum-forum di internasional itu di Jerman ya kejadiannya. Dia mengatakan bahwa Islam agama damai itu cuman mitos, cuman cerita dongeng-dongeng belaka, cuman isapan jempol yang terus-menerus dicekokin kepada kalian. Tapi kenyataannya Islam malah bikin rusuh aja. Bagaimana tanggapan Anda, Pak? Silakan. Kalau berita ini sih sebenarnya saya baru dengar di sini gitu. Ya mungkin itu pasti bener lah. Bener, orang yang memberitakan itu nggak bohong. Nggak bohong. Anda Muslim ya? Anda mengakui itu ya? Ya mengakui sih. Banyak orang Muslim juga sebenarnya yang kurang setuju dengan adanya beberapa kerusuhan yang terjadi di Indonesia kan. Iya, artinya gini Bang, maksud saya begini. Tolonglah dihentikan slogan-slogan bohong bahwa Islam itu agama damai, Bang. Enggak, sebenarnya kalau saya pikir sih pemerintah mesti turun tangan untuk itu gitu loh. Harusnya begitu. Makanya saya sudah bilang, BNPT ini kan sebuah badan yang menanggulangi kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang Islam ini. Badan penanggulangan telol, ya kan? Nah, saya sudah bilang, saya sudah bikin satu video khusus untuk BNPT. Tolong itu hadis-hadis yang bikin orang Islam jadi beringas itu dihapusin. Karena Anda percuma, Anda tangkep-tangkepin itu. Besok tangkep si Udin, besok tangkep Mahmud, besok tangkep si ini. Besok muncul lagi masalahnya. Itu sumbernya itu ada di hadis itu. Itu yang bikin orang Islam jadi kayak begitu, gitu loh. Makanya BNPT ini aduh. BNPT, gimana kami orang-orang minoritas ini, kaum-kaum yang minoritas ini mau ke gereja dengan tenang? Gimana kami selalu was-was ke gereja, nanti takut bom meletus. Gimana? BNPT, sekali lagi saya bilang, BNPT jangan potong daunnya, akarnya itu dicabut. Itu yang bikin orang Islam jadi kayak begitu. Hadisnya, mau saya tunjukin hadis-hadisnya? Nggak usah Bang. Saya juga nggak terlalu banyak belajar hadis sebenarnya. Cuman saya sering nonton hadis TV ini sebenarnya pengen ngelihat orang Islam yang benar-benar bisa ngebantah hadis TV bisa, gitu Bang. loh. Gak ada yang bisa bantah, Bang. Gak ada yang bisa bantah. Justru gini, Bang. Ini Belum sangat tentu sih. berbahaya, Bang. Ya. Cuman pengen lihat aja. Masa nggak ada sih orang sebanyak Bang. itu? Gak ada. Seandainya, Bang, para pemuka-pemuka Islam yang hebat-hebat datang ke sini, saya khawatir umat Islam akan kecewa karena dia akan mengiyakan, Bang. Karena dia akan mengiyakan omongan saya. Gitu loh. Karena ada semua yang gitu-gitu. Dalilnya semua tertulis di dalam hadis. Contoh, kalau Anda ketemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani di jalan, jangan mengucapkan salam kepada mereka, tapi desaklah mereka ke jalan yang sempit. Persempitlah jalan mereka. Coba bahaya nggak itu hadis itu? Kalau dijalankan, ya, orang Islam kan tidak mau menjalankan itu, Bang. Makanya, Bang, ketika orang Islam tidak menjalankan agama Islam, wah, damai sejahtera, damai sejahtera bumi kita. Ketika orang Islam nggak mengajarkan agama Islam, tapi kalau agama Islam diajarin, Bang, diterapkan, ketemu orang Yahudi dan Nasrani, pepet ke jalan yang sempit, desak mereka ke jalan yang sempit. Itulah kerjaan orang. Apa nggak bahaya hadis kayak begitu, Bang? Coba,
Terus, Iya. terus, Sebentar. terus orang-orang Islam, Bang, orang-orang Islam yang sejati itu sangat merindukan yang namanya yaumil akhir. Mereka sangat merindukan itu. Nah, di dalam hadis dibilang, hari kiamat tidak akan terjadi sampai kalian orang-orang muslim memerangi orang-orang Wahyudi. Itu Bang, para syuhada itu yang sangat merindukan itu Bang. Mereka akhirnya memerangi orang Wahyudi. Karena mereka, nih saya tunjukkan nih Bang ya. Ini hadis-hadis itu Bang, isinya sangat-sangat bahaya Bang. Kalau misalnya kita ini ya, nih misalnya ya. Nih. Perhatikan ya Bang ya. Ya. Saya tampilkan hadisnya di layar. Nih, saya tampilkan ya. Saya balik kamera saya sebentar. Ada suara agak sedikit menggaung, Bang. Agak menggaung suara. Oh iya. Apa itu, Bang? Udah. Oke, saya tampilkan ya hadisnya ya nih. Saya balik dulu, saya hilangkan dulu ya ini saya, efek saya sebentar. Nih, teman-teman ya, perhatikan nih teman-teman. Nih. Nih, Bang ya. Nih. Artinya hari kiamat belum akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi bangsa Wahyudi. Nih Bang, ini orang-orang muslim yang sangat cinta. Ya Allah, kapankah hari kiamat itu datang? Kami sangat rindu ya Allah. Ini mereka apa yang mereka lakukan? Nih, hari kiamat tidak akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi bangsa Wahyudi. Mereka diserang oleh kaum muslimin hingga bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun batu maupun tumbuhan itu berkata, wahai kaum muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada Wahyudi. Mari dan bunuhlah dia, kecuali pohon-pohon korkot, sebab pohon korkot adalah pohon orang Wahyudi. Nah, bayangin. Jadi batu, ya kan, pohon ngomong nanti sama orang muslim, kecuali pohon korkot. Nah, karena pohon korkot punyanya orang Wahyudi. Orang-orang syuhada Bang, syuhada Bang, ya orang-orang yang pengen sangat merindukan, ya kan, kiamat terjadi, ya kan, mereka ini akhirnya diperangi Wahyudi Bang. Jadi jangan bilang nggak ada dalilnya Bang, ada dalilnya semua. Mau yang lain lagi? Mau yang lain? Bagaimana? Ini yang sangat bahaya. Ini langsung Muhammad sendiri Bang, ini Bang. Nih, ini langsung Muhammad nih. Perhatikan, ya, saya tampilkan hadisnya nih. Ini Bang, saya tampilin hadisnya Bang ya. Nih, ini Muhammad sendiri Bang. Hadis Sunan Tirmizi. Nih, apa kata Muhammad nih? Saya Rasulullah SAW bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Ngeri nggak Bang? Ini Muhammad sendiri. Kalau orang tidak mengucapkan syahadat, hati-hati harta dan darah Bang bisa melayang. Ini kata Muhammad Bang. Tapi Pak, bentar Bang, apakah hadis itu benar-benar apa namanya sahih atau enggak kan? Keasliannya belum tahu kan? Bang, kok bisa nggak sahih? Itu Maksudnya, hadis-hadis sahih. Oh gini nih Bang, saya mau nanya nih. Kemarin kan ada topik bahwa Al-Quran adalah menjiplak Bible ya? Udah kemarin Bang, hari ini kan Iya temanya. kan, saya mau nanya itu kemarin. Iya, mau nanya doang tentang yang kemarin itu. Boleh, nanti itu tema selanjutnya Bang ya. Nah, pertanyaannya apakah indikasi untuk Bible itu menjiplak ke kitab sebelumnya atau gimana? Gini Bang, saya ini adalah pengkaji Bible dan pengkaji Quran. Nah, ketika saya baca kedua kitab tersebut sampai selesai, sampai habis kitab itu, dan bukan sekali Bang, saya membaca Quran dari Al-Fatihah ke Anas ke Al-Fatihah, itu lebih dari 100 kali Bang. Kalau Anda mau cari tahu siapa orang yang paling mengerti Al-Quran, saya orangnya Bang. Saya bukan mau menyombongkan diri Bang, saya orangnya orang yang paling mengerti Al-Quran. Nah, Saya juga beberapa kali baca Injil. Kayaknya ada keraguan juga di situ gitu. Terus saya baca Al-Quran juga dikit-dikit Ya. gitu.
di dalam Al-Qur'an banyak didapati catatan-catatan atau tulisan-tulisan yang isinya itu sangat-sangat pasti dijiplak dari Bible. Tetapi penulis Quran itu membuatnya dalam bentuk syair. Makanya kalau kita baca Quran itu selalu saja akhirannya itu berbentuk sajak, Bang. A atau AB. Selalu Al-Quran begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Im. Akhirannya kan. Alhamdulillahirabbil alamin. In. Ar-Rahmanirrahim. Im. Jadi im gitu. Nah, ada sebuah narasi di dalam Bible bagaimana malaikat Gabriel datang menemui Maria, ya kan? Kemudian terjadi tanya jawab antara malaikat Gabriel dengan Maria. Nah, itu diambil oleh Al-Quran, tapi dibikin jadi sajak gitu. Itu kemarin saya juga udah denger sih tentang itu. Cuman saya juga pengen mempertanyakan. Dan banyak hal lagi, Bang. Injil itu ada indikasi untuk menjiplak dari kitab sebelumnya gitu. Kayak Kitab Taurat, apa? Injil menjiplak kitab apa, Bang? Ya mungkin kitab sebelumnya kayak apa? Kitabnya Yahudi atau kan sebelum itu kan Yahudi kan sebelum Kristen datang kan. Bang, Injil itu kabar baik itu asalnya juga dari tengah-tengah bangsa Yahudi. Yesus bangsa Yahudi, murid-murid bangsa Yahudi. Karena Yesus mengatakan keselamatan itu datang dari tengah-tengah orang Yahudi. Bukan berarti karena Tuhan pilih-pilih kasih, enggak, karena Abraham. Ya kan? Karena ketika Tuhan melihat dunia ini semua orang sudah jatuh dalam dosa, Tuhan menyelamatkan manusia melalui perantaraan satu orang yaitu Abraham, dan dari keturunan Abraham itu nanti akan lahir seorang Mesias yang akan memberikan terang keselamatan kepada seluruh dunia. Dan bangsa-bangsa akan datang. Tapi kenapa belajar banyak orang Yahudi yang kenapa banyak orang Yahudi yang membenci Kristen? Ya banyak, Bang. Tapi yang jadi Kristen juga banyak. Karena apa? Karena mereka mengikuti alim ulamanya. Kebanyakan dari mereka mengikuti alim ulamanya. Seperti itu. Tetapi kan tidak semua. Belakangan ini sudah banyak, Bang. Bahkan sekarang sudah ada gerakan mesianik itu. Orang-orang Yahudi yang sudah mengenal kebenaran, sudah menerima Yesus sebagai Mesiasnya. Seperti itu. Oke, Bang, kita kembali ke tema ya, Bang ya. Kembali ke tema. Oke, Bang. Intinya, ya udah, terima kasih, Bang. Intinya Anda setuju ya bahwa agama Islam memang sering bikin rusuh, ya, betul? Ya, sementara emang harus diakuin itu, nggak boleh nggak di Indonesia seperti itu. Saya juga sebenarnya gini, satu lagi, memandang ini, saya juga mulai jadi bingung gitu. Sebenarnya fungsi agama di Indonesia itu bagaimana gitu nantinya? Baik, gitu. ini Bang, tapi ini itulah mantap. nanti. Mantap, ini pertanyaan bagus, Bang. Jadi saya sudah melewati fase-fase ini, Bang. Ya. Jadi saya sudah membaca banyak-banyak buku, ya, misalnya sebagai agama, sebagai candu masyarakat, agama sebagai sumber konflik dan lain sebagainya. Di mana ada agama, di situ banyak konflik dan lain sebagainya. Makanya, Bang, Yesus tidak bawa agama, Bang. Yesus tidak membawa agama. Yesus itu membawa jalan kebenaran dan hidup. Apa yang diajarkan Yesus untuk mengasihi sesama manusia? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Coba, Bang. Bang, nggak usah lama-lama ya, Bang ya. Ini saya kasih tunjuk aja. Kenapa Anda itu wajib meninggalkan agama Islam? Nih, saya kasih Anda ayat yang bagus ya. Ini ya, Bang ya. Di dalam surat Al-Fat, ya, Bang ya. Surat Al-Fat ayat ke-29. Saya tampilkan. Ini satu ayat yang kalau Anda pikirkan secara mendalam, tidak mungkin Anda masih Islam, Bang. Ya, kemana malah lari? Lari. Tapi saya salut dengan beliau ya, di mana dia mengakui bahwa memang agama Islam itu memang sering bikin rusuh begitu. Ya, teman-teman ya. Ayo, silakan. Artinya saya sendiri, ini saya adalah menjadi bukti bahwa agama Islam memang itu rusuh. Loh, tidak percaya Anda dengan yang saya katakan? Mau saya tunjuk. Nih, perhatikan. Tapi saya bernarasi dulu ya. Nih, perhatikan ya teman-teman ya. Nih, teman-teman sekalian, sebentar ya. Nih,
Ketika, nih sebentar ya, saya tampilkan dulu sebentar ya. Sabar, santai. Nih, teman-teman ya. Kita lihat ini fakta. Orang-orang Islam, ulama-ulamanya, orang-orang awam, dari atas sampai bawah, itu banyak yang sering ngomongin agama Kristen. Abdul Somad bahas agama Kristen, Adi Hidayat bahas agama Kristen, siapa lagi? Ari Untung di podcastnya bahas agama Kristen, siapa lagi? Banyak sekali lah ya. Zuma, Nanda, Rifa, ya kan? Bahkan mereka ngundang Zakir Naik datang ke Indonesia, bahas agama Kristen. Malah dilindungi sama polisi, dikawal. Malah polisi malah foto-foto bareng. Ya. Ya, tolong Mabes Polri ya, orang-orang di Mabes Polri yang nonton ini ya, kalian berkaca begitu bahwa apa? Ketika penceramah asal India namanya Zakir Naik datang ke Indonesia mau bahas agama Kristen, malah dilindungi sama polisi. Diajak foto bareng begitu. Nah, lalu apakah orang Islam, orang Kristen diam terus? Enggak. Lama-lama muncul orang-orang Kristen yang menjawab. Salah satunya adalah saya. Saya jawablah orang-orang Islam. Saya jawab Zakir Naik, saya jawab Juma, saya jawab Donditan, saya jawab semua. Ketika saya menjawab orang Islam, yang terjadi apa? Nih, ini yang terjadi ketika saya jawab orang Islam. Perhatikan ini. Ketika orang Islam dijawab, nih. Kalau saya jumpa kepalanya saya potong. Ini pemujaan Islam ya udah lagi. Saya adalah contoh bagaimana keberingasan orang. Ketika kita jawab mereka, penistaan agama, seperti itu. Itu fakta yang terjadi. Saya sudah bilang, sekitar 2 tahun yang silam saya sudah bilang, saya menghimbau, saya mengajak kepada orang-orang Islam dan juga orang-orang Kristen untuk berhenti diskusi lintas agama, untuk berhenti berdebat di agama. Apakah mereka mau berhenti? Wah, si Juma mau berhenti. Kalau yang Kristen sudah setuju, ayo kita berhenti, stop, kita hentikan. Cuma nggak mau berhenti, kami mau berhenti kalau ada syaratnya. Ada syaratnya katanya. Hapus nama Allah di dalam Bible. Sejak kapan ada nama Allah? Sejak kapan ada nama Allah, Kipli? Coba kamu datang ke gereja, baca Bible, baca Alkitab. Kamu baca begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan kamu langsung diseret kan? Ini pergi kau keluar sana. Pergi. Orang Kristen kalau di gereja dengar nama Allah alergi, bro. Alergi, gatal-gatal. Kamu bilang ada nama Allah dalam Bible sejak kapan? Makanya saya pernah bilang, orang Islam kalau baca huruf A, L, L, A, H, Allah bukan Allah. Kembali lagi ke SD, Iya. Kalau Allah itu hurufnya alif, lam, lam, ha. Bacalah Allah. Tapi kalau hurufnya Latin A L L A H, bacanya Allah. Allah dari mana? Ya, begitu. Nah, ketika saya jawab mereka, ancaman datang. Awas kamu kalau ketemu saya. Leher dan lain sebagainya. Ya, akhirnya apa? Akhirnya saya meninggalkan apa yang saya punya, teman-teman. Saya tinggalkan rumah saya tinggalkan pekerjaan saya.
Ya, demi menyuarakan ini supaya apa? Supaya pemerintah mengambil tindakan, supaya kita itu memiliki kesamaan hak. Kalau orang Islam boleh bahas agama kami, makasih Bang Tobias, makasih. Kalau orang Islam boleh tuh bikin podcast, Donditan sama Irinda Handono bikin podcast bahas agama Kristen, ya kan? Siapa lagi? Ya kan, Zakir Naik boleh dia dari atas podium bahas-bahas Yesus tidak disalibkan. Saya akan menunjukkan dari dalam Bible bahwasanya Yesus menubuatkan Muhammad. Kalau orang Islam boleh bernarasi, berujar, berorasi tentang agama Kristen, masa kami nggak boleh, bro? Masa kami nggak boleh bersuara? Masa kami nggak boleh jawab? Kamu namanya mau menang sendiri. Gitu loh. Jangan seperti itu. Kalau misalnya Anda boleh, saya juga boleh, kami juga boleh. Jangan Anda persekusi. Di mana orang ini tinggalnya? Di mana alamatnya orang ini? Ayo. Kita penggal. Kerjaan orang Islam. Makanya seperti saya bilang ini, nih, ya kan nih. Islam di Indonesia tukang bikin roadshow. Ya. Nah itulah teman-teman. Makanya kita ada visi dan misi teman-teman. Visi misi kita itu mendirikan rumah apologet. Di mana rumah apologet ini kita gunakan untuk bersuara. Terus kita bersuara nih. Kita jawab. Ya kan, kita jawab orang Islam. Tapi kita nggak bisa teman-teman cuma jawab-jawab aja. Kita juga harus counter mereka. Kita berikan counter balik. Iya. Kalau dijawab-jawab terus kayak enak aja mereka jawab. Serang balik. Berikan juga pertanyaan-pertanyaan balik. Ketika dia fitnah Tuhan kita. Ketika dia fitnah Yesus kita. Menubuatkan seorang nabi bernama Muhammad. Kita serang balik dia. Masa iya Yesus menubuatkan nabi yang tukang kalau bilang penistaan. Masa iya Yesus kami menubuatkan Muhammad yang nabi yang kena sihir? Ya, jangan seperti itu. Makanya ayo keadilan, yuk. Kalau seandainya di negeri Konoha boleh kita menjawab orang Islam, mereka tidak datang persekusi kita, mereka tidak datang bawa-bawa massa menghancurkan ingin memukulin kita. Enak banget teman-teman kalau kita berapologi dari Konoha. Enak. Terima kasih Bang Stephen. Terima kasih ya teman-teman yang mensupport saya. Terima kasih teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman saya infokan teman-teman. Kalau teman-teman support lewat TikTok, lewat GIF di TikTok, Tok ini teman-teman itu memberikan potongan yang sangat besar teman-teman. Mereka misalnya teman-teman support saya kasih GIF lewat TikTok, itu diambil oleh Tok itu 60%. Jadi kalau teman-teman misalnya support kasih GIF misalnya 100.000 gitu misalnya, itu hanya sampai kepada saya 40.000 rupiah. Makanya diambil 50% sama Tok. Nah, makanya teman-teman ya, teman-teman sekali lagi teman-teman ya, kita ada program pendirian rumah apologet. Ya, nih teman-teman kalau mau support saya langsung tuh, yang saya pin itu teman-teman ya nih teman-teman. Nih teman-teman, kalau teman-teman mau support saya di sini nih. Kita ada program pendirian rumah apologet yang kita gunakan untuk bersuara seperti ini. Kita menyuarakan keadilan, kita juga menjawab orang Islam, kita juga membuat counter balik kepada orang-orang Islam. Ya, seperti Juma, Zakir Naik, Dondi dan kawan-kawannya itu kita jawab dari sini teman-teman. Jadi teman-teman yang support ya, yang mau mensupport saya teman-teman bisa support lewat sini teman-teman. Ini banknya ada ini ya. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube itu ada nomor rekening berjalan juga ya, yang di YouTube teman-teman bisa support lewat situ teman-teman. Sebentar, ini kok ada suara. Sabar teman-teman ya, ini Ya, itulah teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman,
Bagi teman-teman yang ingin mensupport pendirian Rumah Apologet, teman-teman bisa support saya di sini, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman. Ya, teman-temannya ada kolekte pendirian Rumah Apologet di sini. Bagi teman-teman bisa mampir ke profil saya, teman-teman, ada di profil. Ya, silakan bisa teman-teman klik saja profilnya, ada infonya di situ untuk kolekte ini. Mampir saja ke link YouTube yang saya tautkan di situ ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Silakan kepada teman-teman muslim. Ayo kita membahas isu yang sedang viral ya, teman-teman ya. Bahwasanya ada seorang wanita ya yang berseru atau berteriak mengatakan bahwasanya Islam agama damai itu ya itu hanya slogan-slogan saja, teman-teman. Faktanya tidaklah demikian. Nah, ini contohnya orang ini juga ini. Nah, ini juga salah satu contoh ini kemarin debat Indonesia. Halal darahmu, halal darahmu. Anyok dah. Nyokabak kedah. Nyokabar, wai. Kiai. Gimana? Udah terpenuhi apologetnya? Nah, ditanya kabar, lari kemana-mana. Kalau ditanya kabar, jawab. Gimana kabar? Kasihan. Gimana kabar? Saya kabarnya baik. Ya, gimana nih Pak Pali? Ini ada wanita ya yang berkata jujur dalam forum diskusi di internasional di Jerman. Dia mengatakan bahwa Islam di Indonesia itu slogan Islam agama damai itu bohong aja. Buktinya apa? Di Indonesia Islam tukang bikin rusuh. Coba tadi udah 2 muslim, sebentar belum kelar. Ada 2 muslim tadi yang sebelum ini dengan yang sebelumnya, namanya Pak Kalam. Setuju dia bahwa memang faktanya begitu. Kalau orang Islam udah kumpul-kumpul, udah ngibarin bendera, biasanya rusuh. Yang terakhir apa? Yang terakhir kemarin. Tahu Ade Armando? Tahu nggak Ade Armando? Tahu nggak? Ya terus saja, baru saya jawab. Ade Armando itu kemarin dipukulin di Monas. Dipukulin, ditelanjangin, dipukulin. Sampai berdarah-darah. Sama apa? Sama orang Islam. Ketika mukulin Ade Armando, apa mereka teriakan? Allahu Akbar. Makanya hati-hati. Kalau Anda sudah teriak Allahu Akbar, biasanya mukul orang. Ya, silakan. Yuk. Baik, makasih Edis TV sudah butar. Islam itu rahmatan lil alamin, gak ada keributan. Indonesia itu tidak pernah ribut, ya. Orang Islam itu nggak ada menciptakan keributan, gitu, ya. Apalagi di Indonesia. Begitu. Jadi justru orang Kristen yang mencari-cari keributan. Contoh seperti Anda. Hah? Nah, seperti Anda ini kan memframing. Tadi Armando disinggung. Armando tuh dalam konteks yang berbeda. Waktu dia demo itu dalam konteks yang berbeda. Demo? Sejak kapan ada Armando demo? Waktu demo, dengar dulu Edi, Anda bicara tidak satu kata pun saya potong. Oke, baik. Silakan. Anda kan orang terpelajar katanya kan? Ya betul kan? Terpelajar kan? Iya, ketika Anda mengatakan fitnah, saya koreksi. Anda Armando nggak demo. Jawaban saya. Ade Armando demo. Dulu, Tuan Edis. Silakan. Itu baru diskusi yang baik. Saya tadi mendengar kok, manggut-manggut gini saya. Kalau orang pinter itu gitu, orang terpelajar itu dia denger. Saya nggak tahu Anda terpelajar apa enggak. Ya. Armando dipukul ini dalam konteks yang berbeda, bukan menciptakan. Dalam konteks apa? Siapa yang mukulin Ade Armando? Ya, nah, itu dulu. Itu inilah orang ngomong tanpa ada. Nanti dulu, jangan dibantah dulu, Tuan Edis. Silakan. Sambil Anda saya lihat ini, sambil Anda saya perlihatkan ini. Nih. Iya, ini itu Ade Armando nih. Ini Ade Armando nih. Nanti dulu. Itu bukan karena dia benci dengan dia Islam. Hah? Karena di dalam demo itu berbeda. Oke ya, itu jawab. Ngapa ini orang ini? Ngapa ini?
sekarang saya tanya, yang mukulin Ade Armando siapa? Anda inilah yang memecah belah orang Kristen dan Islam di Indonesia. Iya, kalau kita ngomong Kamu tuh ini ya nih, ini Ade Armando dipukulin. Kamu orang terpelajar. Saya nggak tahu. Anda ini taman SD kayaknya. Orang lagi menjawab dibantah ini terus. Ade Armando. Ternyata kamu ini tidak punya pendidikan. Itu ya. Anda ini Ade tidak Armando punya pendidikan setelah saya perhatikan. Saya lagi menjawab, Anda potong terus. Anda suruh menunjuk-nunjukkan. Saya tadi diam loh. Nih. Ternyata Anda ini hanya tamat SD. Ini lihat nih wajahnya Ade Armando ketika orang teriak Allah dalam Akbar. konteks yang berbeda. Ini ketika orang teriak Allah Akbar nih, mukanya Ade Armando jadi kayak begitu. Ya. Beda. Jangan Bedanya dipotong gimana? dulu saya. Kamu ini nggak terpelajar ternyata ya. Wah, malu dia nutupin. Ternyata kamu ini orang nggak terpelajar. Malu dia Kasihan nutupin saya. kameranya. Saudara. Nanti dulu. Coba, saya tanya, dulu. yang mukulin Ade Armando Nanti siapa? Dulu. Jangan, saya belum selesai jawab. Ya. Yang mukulin Ade Armando siapa? Anda ini taman SD ternyata. Tolong gini loh, ya Edis sudah butar ya. Silakan. Kamu orang Batak. Silakan. Ya. Kalau orang menjawab dengar dulu, jangan langsung dibantah, dipotong, ya. Saya orang terpelajar, ya. Saya orang terpelajar. Jadi gini loh. Terpelajar tapi kemarin teriak darah halal. Islam ya, berhentilah. Kenapa? Apakah Anda tidak kasihan dengan umat Kristen yang ada di Indonesia? Ketika kami bilang menjawab orang Islam, lihatlah ini orang Islam nih. Tolong, Anda tidak berpikir. Anda Sedikit loh umat memancing Islam keributan, Kristen. perpecahan. Tapi kalau orang Islam yang bahasa agama Kristen, oh dakwah. Oke, sudah saya jawab ya. Sekarang saya boleh nanya ya. Kenapa ketika Tolong, ada orang buka Kristen? dulu Matius 26 Ali. 16 18. Kenapa ketika ada orang Kristen menjawab orang Islam, kalian bilang Anda memancing keributan? Kenapa? Tapi kalau orang Islam bahas agama Kristen, ini namanya sedang dakwah. Anda ini ternyata nggak terpelajar, itu udah saya amati. Jangan curhat, jangan curhat. Nah, Anda jawab ini nggak saja. terpelajar, Kenapa? ya. Kenapa ketika kami membahas agama Islam, kalian Ya, bilang jawab dulu. kerusuhan? Matius, jawab dulu. Saya mau Ya, tanya. Ini Matius terpelajar kayak gini. 26 Orang ayat temanya 18. apa? Ya, Orang saya mau temanya apa? tanya. Lari kemana-mana. Ya, sudah butar. Hei, Udah, Batak. kau tidur di bawah saja. Orang lari kemana-mana. Malah bahas ulangan 18 ke 18. Kenapa sih? Teman-teman sekalian, ketika Zakir Naik membahas agama Kristen, nih saya tampilkan ya, saya tampilkan. Nih, ini adalah bagaimana video ulama orang Islam ketika mereka sedang membahas agama Kristen. Nih, contoh nih, saya kasih contoh. Saya berikan contoh misalnya nih. Sebentar ya, sabar teman-teman ya, sabar. Mereka itu, seperti itu framing yang mereka lakukan. Anda bikin rusuh katanya. Bikin rusuh kalau kita bahas agama Kristen. Bahas agama Islam. Tapi kalau kita bahas agama, kalau mereka bahas agama Kristen, nih, perhatikan. Saya balik lagi kamera saya. Saya sampai capek ini. Kita harus ulang-ulang terus teman-teman. Kita ulang-ulang terus karena banyak orang baru di sini teman-teman. Lihat nih ya. Kita hilangkan dulu efeknya ya. Nih. Nih. Ini adalah Zakir Naik datang ke Indonesia. Lihat nih. Perhatikan. Penceramah asal India, Zakir Naik satu malam mengisi acara musik Indonesia 2007. Acara yang digelar di Stadion Patung Candrabaga yang direpotkan dari 30.000 jemaah yang datang dari berbagai daerah. Kali ini Zakir Naik ditemani oleh putra Iwan yang memberikan ceramah dengan masukan Islam dan Kristiani. Ceramah ini diharapkan dapat meningkatkan persatuan antar umat beragama dan mencipta perdamaian. Lihat nih. Kalau suaranya nggak terdengar, saya bikin di sini ya, nih.
ketika ulama Islam bahas agama Kristen, semoga terjadi perdamaian. Sebaliknya, kalau kita bahas agama Islam, memecah belah persatuan, teman-teman. Tapi kalau mereka diciptakan perdamaian. Jadi, perhatikan. Ceramah Zakir Naik Sabtu malam berlangsung di Bekasi, Jawa Barat. Ceramah yang berlangsung hingga dini hari ini diikuti oleh lebih dari 35.000 jemaah di Stadion Patriot Candrabaga. Penceramah asal India, Zakir Naik Sabtu malam mengisi acara Visit Indonesia 2017. Acara yang digelar di Stadion Patriot Candrabaga ini dihadiri lebih Tema ini diharapkan dapat meningkatkan persatuan antar umat beragama sehingga tercipta perdamaian. No, tema ini menciptakan persatuan dan kesatuan. Kalau orang Islam bahas agama Kristen, tercipta perdamaian. Aduh, bro. Coba itu teman-teman, ini kayak gambar. Waktu Zakir Naik datang ke Indonesia, bahas agama Kristen, suka-suka hati, nggak saudara? Iya dong, suka-suka hati. Tapi kalau orang Kristen nyenggol agama Islam dikit, selesai. Itulah teman-teman. Berat. Jadi terus-menerus mereka begitu, teman-teman. Ketika kita bersuara, mereka itu akan latah berjamaah mengatakan, Anda ini memecah belah persatuan, mengoyak Bhinneka Tunggal Ika. Udah latah, udah kayak mesin. Mereka itu udah kayak mesin. Kalau kita bahas agama mereka, Anda memecah belah persatuan. Anda tidak toleransi di mana tenggang ras Anda. Tapi kalau orang Islam bahas agama Kristen, lanjut. Begitu. Ketika orang Islam bahas agama Kristen, nggak ada ngomong Anda memecah belah persatuan, nggak ada ngomong. Nggak ada. Yang ada lanjutkan, ya. Biar apa? Biar mereka stop menyembah manusia. Iya. Bahkan Roma Irama udah bikin lagu tuh. Jangan kau tuhankan manusia. Ya kan? Katakan tererere. Tuhan itu satu tererere. Katakan tererere. Bukan 1/4. Saya jawab. Wahai Roma Irama, jangan kau tuhankan Muhammad. Ketika saya jawab lagu begitu, marah orang. Ngamuk, kejang, surup, setan. Coba. Semua tema-tema yang saya buat itu berasal daripada tema yang dilakukan oleh orang Islam. Ya kan? Saya pernah juga bikin tema itu. Apa lo tega punya nabi yang ngawinin bocah? Lo itu atas tanggapan dari lagunya orang Islam. Itu lagu yang bikin orang Islam itu. Wah, coba cek tuh lagu. Pelanggaran. Ada pelanggaran. Ya teman-teman, ini ada peringatan nih teman-teman. Oke teman-teman ya, berhubung kita kena peringatan, mungkin kita rehat sejenak. Nanti kita lanjut lagi teman-teman ya. Kita rehat sejenak. Kita angkat kali ini adalah tentang bagaimana ada seorang perempuan ya, namanya Saudari Christina, di mana dia bersuara ya teman-teman ya dalam sebuah forum ya, di muka umum begini di Jerman.
bahwasanya Islam di Indonesia itu tukang bikin rusuh. Nah, apakah benar itu teman-teman? Apakah statement itu benar? Nah, dan banyak ini muslim-muslim yang kejang-kejang bahkan membuktikan langsung bahwa yang dibilang itu memang benar. Apa buktinya? Buktinya langsung, mana alamat dia? Ya. Dan itu banyak teman-teman ya. Itu di blow up sama salah satu media namanya inilah.com atau apa itu saya lupa namanya. Kemudian banyak yang komen di kolom komentar itu justru menunjukkan bahwa memang banyak Islam yang tukang persekusi. Ditanya, mana alamatnya perempuan ini? Di mana? Saya datangi dia. Wah. Sungguh nekat yang nyata ya. Oke. Baik, kita akan membuka dialog interaktif. Saya akan mengundang muslim-muslim untuk naik kemari. Jangan ya, gini, tolong muslim-muslim kalau naik kemari, jangan semakin membuktikan bahwa agama Islam itu memang tukang bikin rusuh ya. Ayo, coba bisa beradab dikit gitu loh kalian yang muslim-muslim ya. Ayo, silakan. Kalian naik, kita ngobrol santai. Silakan ya yang muslim-muslim. Mari, saya berikan kalian kesempatan untuk naik kemari. Silakan ya, yang muslim saja ya. Ini khusus yang muslim saja yang naik, yang Kristen tolong jangan naik dulu. Oke teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita kasih naik ada Milo. Oke, Milo. Ya, selamat pagi Milo. Muslim Bang? Kristen Bang. Oke, baik saya turunkan ya Bang ya. Tadi sudah saya bilang yang Muslim, tapi teman-teman sekali lagi teman-teman ya, kalau Anda bisa mendengar ya, kalau Anda tidak orang yang bandel atau ngeyel, sekali lagi teman-teman ya, kalau Anda Kristen, Anda jangan mengajukan permintaan naik ya. Tolong Anda kalau memang Anda punya telinga, Anda bisa mendengar, tolong ya. Kalau Anda Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Ini kita kasih kesempatan yang Muslim dulu. Kita kasih mereka panggung. Kalau yang Kristen naik ke sini nanti jadi subjektif gitu loh. Ya, kita kasih yang Muslim dulu. Ya. Silakan yang Muslim. Ajukan permintaan naik, mari kita ngobrol. Silakan. Oke, ada Pak Kalam. Oke, ya. Selamat malam Pak Kalam. Ya, selamat siang. Selamat malam. Selamat pagi. Ya. Malam. Selamat pagi. Oke, selamat pagi Pak Kalam. Apa kabar Pak Kalam? Ya, baik-baik. Iya, Pak Kalam. Ya, jadi ini sedang viral Pak Kalam ya. Bagaimana ada salah satu wanita Indonesia ya yang berteriak, yang mengatakan bahwasanya Islam di Indonesia itu tukang bikin rusuh. Ya, bagaimana ya, tanggapan dari Pak Kalam? Silakan Pak Kalam. Pak Kalam sebagai Muslim ya Mas Yan ya. Ya, saya ingin menanggapinya dari Quran surah yang kedua ayat ke-210. Oke, Al-Baqarah yang kedua ayat 210. Baik, kita buka dulu Pak Kalam ya. Kita buka surat Al-Baqarah ayat yang ke-210. Ya, betul. Oke, mau saya buka atau dibaca saja dari situ? Ya, rata-rata umat Islam kan tidak, bahkan ulama tidak mau jujur di situ juga. Oke. Atau tidak mau mengamalkan. Oke, kita bukakan ayatnya Pak Kalam ya. Kita bukakan Al-Baqarah ayat yang ke-210. Ya. Oke, kita bacakan ya. Al-Baqarah 210. Saya bacakan Pak Kalam ya. Di sini dikatakan, tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat dalam naungan awan, dan diputuskanlah perkaranya, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Ini kan mengenai kedatangan Allah dalam naungan awan Pak Kalam. Ya, kan sama dengan kedatangan Tuhan Yesus yang di perjanjian baru itu. Tapi nampaknya Pak Kalam nggak nyambung ini temanya. Nyambung. Oh ya,
Temanya Memang, ini bakalan. Jadi ada seorang wanita, ya kan, dari wanita Indonesia, tapi dianya di Jerman. Gitu. Nah, dianya itu berteriak mengatakan bahwa agama Islam, orang Islam di Indonesia itu yang katanya damai-damai itu cuma slogan gitu. Ternyata tukang bikin rusuh. Soalnya apa? Kita lihat kerjanya demo, kemudian teriak-teriak, barin apa namanya? Orang Kristen lagi acara gereja, ya kan? Terus ada warung makan lagi jualan dipecah-pecahin. Ada Indomaret lagi baik-baik nyari duit didatengin, store duit. Apa ini dikasih 1000 ngamuk-ngamuk? Dengar nggak Pak? Ya, saya sudah nonton juga videonya itu. Saya sudah nonton videonya, tapi seperti saya katakan tadi, saya lebih suka kalau umat Islam itu memang memahami Al-Quran. Ya, karena rata-rata ulama di Indonesia dan umatnya itu mengikuti pendapat ulama sehingga terjadilah hal-hal yang seperti itu. Saya sudah nonton juga videonya itu. Bahwa ada hanya slogan saja. Faktanya tidak sesuai dengan slogannya. Oke, jadi Pak Kalam setuju dengan apa namanya? Wanita itu. Perempuan itu, Setuju. Wah. Ini muslim sendiri loh teman-teman ya. Ini muslim sendiri nih yang mengatakan. Bagaimana nih? Ya, saya setuju. Kan saya sudah nonton juga videonya. Karena faktanya bahwa di Indonesia itu oleh ulama diajarkan bahwa Islam adalah damai, tapi faktanya enggak damai. Nah. Bahkan mulai sejak masuknya Islam. Sejak masuknya Islam itu pada awal-awal kerajaan Islam lawan kerajaan Islam. Nah, itu dia. Ya. Kerajaan Islam lawan kerajaan Islam. Oke. Jadi ini pengakuan dari Pak Kalam sendiri ya, Ibnu Kalam. Pak Kalam, banyak yang menyaksikan Anda ini benar-benar seorang Muslim ini. Ini gimana cara kami yakin bahwa Anda seorang Muslim? Cobalah tes dulu lah bacaan-bacaan sholat lah. Disangka fitnah lagi nih. Coba silahkan. Ya. Coba. Ya memang saya bukan Sunni, saya umat Islam. Oke, coba bacaan sholat gimana Pak Kalam? Nanti disangkain saya bacaan sholat yang bagaimana? Coba silakan, bagian sholatnya gimana? Bacaan sholat yang bagaimana? Ya, apalah yang Pak Kalam ingat, coba. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuh, kan Muslim kan? Ya. Coba surat-surat yang lain, coba Pak Kalam. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata mimma razaqnahum yunfikun, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Apalagi? Coba bacaan sholawat misalnya, apa namanya? At-tahiyat coba. At-tahiyatu barakatuh salawatu taibatillah. Assalamu alaikum ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa la ibadillahi salihin. Apalagi? Jadi jangan bilang kami mengundang-undang gini. Kalau di channelnya Muslim, nah itu banyak Kristen kaos. Banyak di mualaf-mualapan, main mualaf-mualapan itu udah dibongkar sama Muslim sendiri. Mereka main mualaf-mualapan, udah Muslim tapi syahadat. Nah, kalau di sini asli. Jadi kalau mazhab saya boleh salat pakai bahasa Indonesia. Nah. Dan sudah pernah saya lakukan. Nah, iya, oke. Jadi Allah Maha Besar. Begitu. Oke, baik. Jadi intinya Pak Kalam, yang mau saya sampaikan begini Pak Kalam, intinya Anda setuju ya dengan pernyataan perempuan ini yang bersuara di Jerman, dia mengatakan bahwasanya agama Islam, orang Islam itu, agama Islam itu cuma slogan saja, aslinya tukang bikin rusuh, betul ya? Betul tuh. Wah. Ya. Ya, jadi gimana untuk menyadarkan kaum muslimin wal muslimat ya bahwasanya memang agama Islam itu sering bikin rusuh, itu gimana Pak Kalam?
Iya, saya mengarahkan mereka supaya lebih mengutamakan Al-Quran daripada hadis. Lebih mengutamakan Al-Quran daripada sekarang kan di Indonesia lebih diutamakan hadis daripada Al-Quran. Itu bermasalah. Ya, salah satu dampaknya itu ada orang Islam mengakui bahwa Nabi Muhammad itu Rab. Itu kesalahan besar. Nah, itu sudah mengakui nih. Oke lah, terima kasih Pak Kalam. Ya, sama-sama. Artinya ini ada seorang Muslim yang sudah mengakui ya bahwa agama Islam di Indonesia itu memang tukang bikin rusuh, karena beberapa catatan ketika orang Islam sudah kumpul-kumpul dan mereka melakukan unjuk rasa, demo-demo, ya bisa-bisa ya siap-siap etalase rumah makan pecah. Ya. Bahkan perang saudara sesama kerajaan Islam di Indonesia. Oke. Itu sudah sejak dulu ya. Bahkan kalau kita lihat Pak Kalam, dari zaman Muhammad gitu ya. Dari zaman Muhammad sesama pengikutnya udah saling baco-bacoan, betul tidak? Iya, setelah Nabi Muhammad meninggal saling baco. Iya. Saling baco setelah meninggal. Ya, jadi teman-teman ya, agama Islam itu memang sejarahnya itu dipenuhi dengan yang namanya pertikaian begitu loh. Bahkan, namanya baku baco. Iya, setelah Muhammad meninggal itu mereka saling bunuh itu ya. Jadi antara menantu dengan mertua. Iya. Umar itu kan mertuanya Nabi Muhammad, terus Utsman itu menantu. Melawan menantu lagi. Jadi Ali bin Abi Thalib menantu lawan menantu. Iya. Menantu juga lawan istri. Betul. Makanya ada perang Jamal, perang Siffin, perang Karbala. Itu adalah perang sesama kaum muslimin gitu. Ya, dan masih berlangsung sampai kehalifaan Abbasiyah. Yang saya heran Pak Kalam, masih berlangsung sampai kehalifaan Abbasiyah itu. Karena Abu Abbas As-Saffa itu keturunannya Abbas, sepupunya Nabi. Dia perangi keluarga Nabi yang lain. Kalau ada yang mau menggantikan dia. Iya, tapi Pak Kalam, yang menjadi keheranan saya ketika saya tanya apa penyebabnya perang itu, yang disalahin Wahyudi lagi Pak Kalam. Itu katanya adu domba Wahyudi. Heran. Kenapa umat muslim ini kok senengnya nyalah-nyalahin Wahyudi Pak Kalam? Ya karena bersumber dari hadis kan. Iya, seperti itu. Oke lah. Oke, teman-teman ya. Oke, terima kasih Pak Kalam. Kita berikan kesempatan ke muslim yang lain Pak Kalam ya. Oke, terima kasih Pak Kalam. Terima kasih. Kita turunkan dulu Pak Kalam ya. Selamat pagi. Oke. Ya, itulah teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, sekedar info ya teman-teman ya. Bagi teman-teman ya, sekali lagi saya mengingatkan teman-teman, akun asli saya itu tidak pernah kalau siaran itu memutar-mutar rekaman ya teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman kalau Anda lihat Edis TV sedang live dan itu bentuknya rekaman, kamera yang diarahkan ke layar kemudian merekam, itu dipastikan 1000% itu akun palsu ya teman-teman ya. Jadi kalian follow, karena sekarang sudah banyak bahkan orang ada yang mengganti namanya itu dengan nama saya. Saya lihat followersnya itu 160.000 lebih. Itu followers besar loh. TikTok itu kalau followersnya udah di atas 50.000 itu udah akun besar. Ya, ada satu akun itu followersnya 160.000. Itu namanya, bayangkan namanya dibikin di TV, luar biasa. Tapi itu akun bodoh, akun palsu. Ya, oke. Kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik, ada Andi. Oke, Andi. Terima kasih ya. Terima kasih teman-teman yang memberikan support ya. Oke, selamat pagi Andi, saudara Andi Kusnadi. Selamat pagi Bang. Pagi. Ya, Muslim Bang? Muslim. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi dengan baik. Silakan. Buka dulu kacamatamu. Ini salah satu Muslim nih, lihat nih ngamuk kan? Buka dulu kacamatamu yang buta itu. Kamu awas kamu, ini salah, ini contoh. Ini contoh yang nyata. Buka kacamatamu yang buta itu. Masih percaya Islam agama damai? Masih percaya. Binatang kalian itu sesat. Udah tidur di bawah sana.
Jadi teman-teman ya, bahkan Permadi Arya itu sudah menanggapi video ini teman-teman. Ya, karena selama ini saya melihat teman-teman, di dalam agama Islam itu banyak kebohongan-kebohongan yang terus-menerus dijejali kepada orang-orang yang mohon maaf ya, cuma mangkut-mangkut aja. Apa yang dijejali? Ya, mulai dari hal yang paling sederhana sampai hal yang paling agak sedikit rumit. Contoh nih, umat muslim dicekokin dari kecil. Al-Quran itu kitab yang lengkap, sempurna. Tapi ketika umat Islam ditanya tentang agama Islam, Qurannya tidak dipakai. Tidak dipakai Qurannya. Coba tanya sama orang Islam. Coba, kamu sunat berdasarkan ayat berapa? Yang dibuka kitab hadis. Apalagi? Coba. Ya banyak hal pokoknya. Banyak hal. Bahkan saya pernah membuat tantangan. Tantangan saya apa? Kalau ada orang Islam yang percaya kepada Al-Quran, saya terjun dari Monas. Bayangin. Bayangin. Saya menantang kalau ada orang Islam, dia percaya kepada Al-Quran, saya buktikan di depan saya terjun dari Monas. Kok bisa begitu bang? Loh, percaya itu cuman slogan saja. Slogan. Mereka nggak percaya Al-Quran. Percaya itu cuman latah. Mereka latah aja percaya. Kalau isinya mereka nggak percaya. Nggak percaya. Coba kalau naik ke sini kalau nggak percaya. Nah, sekarang yang kita bahas ini, Islam agama damai katanya. Damainya di mana? Sedangkan setelah Muhammad meninggal aja orang muslim saling baku bantai. Setelah Muhammad meninggal, apa yang terjadi teman-teman? Kalian tahu? Tahu nggak apa yang terjadi setelah Muhammad meninggal? Sesama pengikut Muhammad itu saling bunuh. Damai dari Hong Kong. Ayo silakan, bukan kesempatan. Saya kasih kesempatan, ayo ngobrol dengan saya ya. Oke, kita kasih naik ada siapa ini? Sebentar ya. Kesabob Jamaika. Oke, kita kasih naik Kesabob Jamaika. Iya. Selamat pagi Kesabob. Selamat pagi Bang Edis. Ya, Muslim Bang? Katolik Bang. Oh Bang, kita kasih kesempatan dulu kepada yang Muslim ya Bang ya. Oke, siap Bang. Siap. Oke, mohon maaf ya Bang Kesabob ya. Saya turunkan ya Bang ya. Mohon maaf Bang. Siap. Oke, saya turunkan. Ya, sekali lagi teman-teman ya. Inilah bedanya channel ini teman-teman. Kalau di channel lain, ya Muslim buka channel begini, yang diundang Muslim juga. Jadi mereka lagi gosip begitu. Kita jangan seperti Abdul Somad Adi Hidayat, teman-teman. Ketika Abdul Somad bahas Bible di masjid, mana berani dia undang orang Kristen? Sebabnya apa? Takut terbongkar dustanya. Iya, takut terbongkar. Tapi beda dengan saya. Kalau saya membahas agama Islam, saya undang orang Islamnya ke sini. Ya, saya berikan mereka kesempatan untuk berargumen, membantah bahwa apa yang saya katakan itu salah. Dan sampai detik ini, saudara-saudara, kabar menyedihkannya, orang Islam tiada yang mampu membantah. Begitu ya. Oke. Kita lanjutkan kembali ya, kita kasih naik yang Muslim ya. Ada Sejati SHA. Oke, Sejati SHA. Oke, selamat pagi Bang Sejati. Ya, selamat pagi Bang. Ya, Muslim Bang. Ya, Islam saya. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi dengan baik. Silakan, saya berikan Anda kesempatan, saya berikan Anda panggung.
untuk menjawab, bahkan untuk membantah. Silakan. Gelap, Bang. Jangan gelap dulu. Nah, gitu. Oke, duduk. Yang bagus. Ya, duduk yang bagus. Nah, begitu. Siap, Bang. Oke. Jangan gemetaran, Bang, tangannya, jangan. Nah, betul. Duduk ya. Oke, Bang, sejati Anda Muslim ya, Bang ya? Iya. Udah tahu, Bang, berita yang lagi ngetren, lagi trending ini, ada seorang wanita Indonesia di mana dia berteriak ya di Jerman, dia menyuarakan begitu bahwa Islam itu, agama damai itu cuman slogan gitu, Bang. Aslinya tukang bikin rusuh begitu. Kalau Islam udah kumpul-kumpul itu kerjanya rusuh aja. Kumpul di Monas rusuh, ya kan? Pawai, coba lihat, Bang. Pawai kalau udah konvoy pakai motor itu, kalau diriin, kalau ada bendera-bendera Ka'bah itu. Wah. Itu kerjaannya orang Islam itu. Ini pasti kerjaan Islam nih, pasti. Orang Islam. Dan bangga orang Islam dengan kayak begitu. Keringasannya, kebrutalannya begitu, Bang. Coba, Bang, gimana, Bang? Di mana damainya agama Islam itu, Bang? Silakan. Silakan, Bang. Yang tadi Bang Edi sampaikan itu mungkin ya oknum saja lebih banyak. Oknum tapi kok banyak gitu. Bahkan ketuanya itu, kalian siap berjihad. Takbir. Waduh, kalau udah takbir udah siap mukul orang itu. Kalau udah teriak Allahu Akbar udah siap mukul orang, siap menganiaya orang, siap membunuh orang. Nah, itulah orang Islam. Bang Edis, izin boleh sambil ngerokok nggak? Ya, jangan merokok, Bang. Nanti Abang kena ban sama TikTok, Bang. Tapi gimana, Bang? Bener nggak yang saya bilang itu bener atau ngada-ngada? Oknum. Nah, oknum tapi kok banyak? Bang, ya, seandainya itu oknum, kenapa orang Islam lain tidak menghentikannya? Kenapa ketika orang Islam demo di Monas, ya kan, bahkan ngomong gini, kalau gue ketemu Ahok, katanya, kalau gue ketemu Ahok, lihat nggak zaman dulu? Itu kerjaan orang Islam tuh. Tapi orang Islam malah komennya luwak buat. Ya gimana bisa dibilang oknum, Bang? Coba orang Kristen lagi baik-baik, ya, orang Kristen lagi baik-baik di gereja, lagi menjalankan kebaktian, datang orang Islam masuk gereja dibubari. Bang, gimana? Bahkan, Bang, MUI sekarang sudah mengeluarkan fatwa dilarang mengucapkan salam lintas agama, Bang. Bahaya ini, Bang. Gimana kita mau bersatu, Bang? MUI saja itu, Majelis Ulama Indonesia, sudah mengeluarkan fatwa haram mengucapkan salam lintas agama, Bang. Ini kayak begini kalau dibiarkan, Bang, ini udah makin berkembang biak loh, Bang, ajaran-ajaran semacam ini. Dan ini sangat berbahaya bagi persatuan. Saya mau cek dulu tentang fatwa MUI tersebut, apakah benar menyampaikan fatwanya tentang benar, Bang, benar. Ada yang disebut dengan larangan salam lintas agama oleh MUI. Kita putarkan ya, teman-teman ya, yang banyak orang Islam tidak update informasi gitu ya. MUI, bentar, Bang ya. Coba MUI. Bentar. Sabar ya. Ini teman-teman, banyak orang Islam yang tidak tahu ya teman-teman ya, bahwa MUI melarang salam lintas agama. Oke, Bang ya. Oke. Nih teman-teman ya. Siap. Nih, kita bukakan ya beritanya ya. MUI larang mengucapkan salam lintas agama. Oke. Kita putarkan ya, Bang ya. Bentar. Misalnya, Bang.
kemarin itu, ini yang men-trigger ini. Soal salam ini ya. Ini yang men-trigger. Oh, kita bacakan beritanya saja Bang ya, berita. MUI larang salam lintas agama. Ini Bang ya beritanya ya. Ada, kita balik Bang. Ada. Kita balik ya Bang ya. Kita balik Bang. Di Google ada tentang berita itu. Banyak Bang. Nih, saya balik dulu kamera saya Bang ya. Saya balik kamera saya. Perhatikan Bang, nih. Nah, ini Bang ya, kelihatan nggak nih Bang? Nih. Nah, judulnya. Fatwa MUI haramkan ucapkan salam lintas agama. Nih. Salam lintas agama nih, MUI salam lintas agama dilarang Bang. Nih. Isi lengkap fatwa MUI soal salam lintas agama. Ini Bang nih. Bukan, judulnya apa itu? Yang lengkap ya. Nah, kan ada hadisnya Bang, ada hadisnya memang nggak boleh mengucapkan salam kepada non-muslim. Jangan buka hadisnya. Ini kita jangan buka hadis. Jangan buka hadisnya lah. Janganlah. Loh. Ya. Nih Bang. Nih Bang ya, larangan mengucapkan salam kepada non-muslim. Apakah benar ya nih? Perhatikan Bang ya. Kita lihat nih. Ini web-web muslim Bang. Nih perhatikan, nih hadisnya Bang. Kita harus berulang-ulang nih teman-teman nih Bang ya, perhatikan. Nih. Dari Abu Hurairah dan seterusnya, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Wah, ngeri nggak Pak? Tapi umat muslim pasti nggak percaya hadis itu. Ya mau gimana? Soalnya isinya begitu, ya kan? Ya, gimana Bang? Jadi apakah Anda bisa mampu Anda menolak apa yang dikatakan oleh wanita ini bahwa Islam agama damai itu hanya slogan-slogan saja yang faktanya tidak terbukti, Bang? Benar. Izin follow Bang Edis ya. Bang Edis juga follow saya dong. Oke lah, terima kasih ya. Nah, jadi gini. Ya. Enggak, masih pengen diskusi lah. Lah, Bangnya nggak mau jawab gimana? Oh iya. Tentang jadi ketuhanan gini, aja lah. Jadi diskusinya gini, tentang ketuhanan boleh nggak, Tuhannya seperti apa? Lari lagi ke sana kan, udah saya bilang. Bang, kita tentang ketuhanan lah boleh lah. Udah bosen Bang. Orang Islam sudah pada mengakui Muhammad itu Tuhannya. Yang belum ngakui ini orang yang nggak pernah baca Quran. Oke lah Bang ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu menurut Bang. Ini soalnya suaranya tuang dia itu. Oke. Teman-teman, sekali lagi teman-teman ya, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman kalau selama ini Anda berteman dengan saya itu sudah saya unfriend. Jadi akun saya ini teman-teman hanya memfollow satu akun. Ya, akun Edis TV yang asli itu hanya memfollow satu akun yang juga Edis TV yang asli. Jadi follow akun saya yang ini yang followersnya 300.000, memfollow satu akun saya juga yang asli yang followersnya 120.000. Selain daripada itu semuanya akun-akun palsu ya teman-teman ya, akun-akun bodong semua. Nggak ada yang ikut saya selain daripada itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada HR Sugeng. Oke. Ya, selamat pagi HR Sugeng. HR Sugeng, selamat pagi. HR Sugeng. Macet. Ya. Ya, apakah Anda seorang muslim, Bang? Halo. Ya, ya, muslim. Saya dengar, Bang. Apakah Anda seorang muslim? Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo, kita diskusi dengan baik. Silakan. Nggak bisa nyalain kamera nih, harus nyalain kamera ya Bang? Oke, baik. Saya kasih turun ya Bang ya. Kalau sudah malu jadi orang Islam di bawah Bang. Oke, di bawah saja. Memang agak sulit ya teman-teman. Ketika saya mengundang orang Islam ke sini, ciri-cirinya itu gampang. Lemot, ya kan?
terus suka loading, otaknya itu lama mikir. Nah, terus kayak orang bingung. Terus tukang marah-marah. Nah, itu. Kenapa sih coba, saya sangat menanti-nantikan loh teman-teman. Ada satu orang Islam yang kalau naik itu nyambung, diajak ngobrol nyambung begitu loh. Tapi heran yang nyambung-nyambung udah nggak percaya lagi sama Islam. Ibnu Kalam tadi. Iya, yuk silakan yuk. Kita kasih naik ada Sujono. Oke, Sujono. Apologet Islam Indonesia. Nah, ini dia orang apa? Oke, Sujono. Selamat pagi, Sujono. Kan nggak nyambung lagi kan? Halo Sujono. Nah, itu, ya kan? Oke, baiklah, kita kasih taruh di bawah. Emang agak sulit teman-teman, sulit. Gurunya saja sih Juma nggak berani. Mana berani? Juma itu kalau dengar nama saya, aduh, kencing di celana dia. Yo, ayo, silakan. Nah, teman-teman ya, kita ini bersuara juga teman-teman. Kita menyuarakan bahwasanya teman-teman, di negara kita tercinta ini, itu orang Islam itu memang sering bikin rusuh. Iya. Kenapa saya katakan sering bikin rusuh? Catatan tahun 2025 itu sudah berapa kali orang Islam nutup-nutupin gereja, bubarin orang lagi kebaktian. Waduh. Mau kita buka daftarnya? Mau kita buka? Mau saya tunjukin orang Islam kalau teriak Allahu Akbar mau siap mukulin orang? Mau saya tunjuk bahwasanya kalau orang Islam udah konvoy pasti rusuh. Coba lihat orang Islam kalau udah konvoy, kalau udah ngibarin apa namanya Ka'bah begitu di sama bendera Palestina. Motornya itu itu kerjaan orang Islam. Itu orang Islam kayak begitu teman-teman. Nah, gimana? Apakah yang saya ngomong itu bohong? Apakah yang saya ngomong itu fakta? Coba. Nekat yang nyata kamu mengatakan saya bohong. Seperti itu teman-teman. Mecahin orang lagi jualan dipecahin etalasenya. Datang ke Indomaret, datang ke Alfamart, minta setoran, jatah preman. Yang kemarin siapa itu? Siapa namanya itu? Yang siapa? Apa namanya itu? Apa nama kampungnya? Apa namanya? Apa itu? Bukan Ciwidey, apa itu? Yang kemarin itu loh. Duh, lupa saya namanya itu. Tuh, ya kan? Itu di bulan puasa, Duh, terserah. Mereka tidak bisa teman-teman ya, tidak bisa bantah.